jatuh bangun dan jatuh. Kau menyusuri kehidupanku yang gelap, dan hampir-hampir ku dapat melangkah lagi. Dirimu hadir bagaikan sinar menerangi jalanku. Tunjukkan arah mana yang kini harus ku tempuh, agar diriku tak sesat lagi seperti dulu. Bersama bayangmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang semu dan melenakanku, membuatku terlupa akan segala-galanya. Hari ini aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar mentari pagi kan bersinar lagi, aku akan menuju cita-cita yang pasti. Dirimu hadir bagaikan sinar menerangi jalanku. Tunjukkan arah mana yang kini harus ku tempuh, agar diriku tak sesat lagi seperti dulu. Bersama bayangmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang semu dan melenakanku, membuatku terlupa akan segala-galanya. Hari ini aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar mentari pagi dan bersinar lagi, aku akan menuju cita-cita yang pasti. Iya, buka puasa enaknya makan kue bingka. Cakep. Jangan lupa minumnya es kelapa. Cakep. Iya. Apa kabar Anda semua? Semoga dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Amin. Amin ya. Oke. Iya, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh pemirsa TVRI Kalimantan Timur dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi kita di acara Ngapeh, obrolan santai siang hari. Ya, berbagi informasi, inspirasi dan solusi. Ada saya Erwin Syah dan juga saya Aisy Gunadi bersama The Solid juga tentunya yang tadi sudah membuka pertemuan kita di Ngapeh hari ini. Terima kasih Solid. Solid, terima kasih Michael, Nana, sesaat kau hadir. Tadi lagu pembuka dari The Solid, ini lagu lama sekali ya. Mungkin Nana juga mungkin belum lahir kali ya Nana. Sekitar tahun 1980-an akhir kalau nggak salah ini dipopulerkan oleh Utha Likumahua. Nah, sempat seperti biasa. Nostalgia ya. Benar. Yang jelas semangat sudah dihadirkan oleh The Solid, membawa nostalgia juga dan membuat Ngapeh pagi hari ini menjadi lebih seru. Tentunya seperti biasa ya Aisy ya. Iya, ada beragam informasi yang akan kami hadirkan dan juga perbincangan menarik seputar tema. Namun seperti biasa juga kami akan mengingatkan Anda untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada ya pemirsa. Kita tahu seperti memakai masker, kemudian juga mencuci tangan, ini paling penting sekali ya, apalagi
biasanya mau buka puasa bersama begitu Iya, ya. tangan harus bersih dulu biar nggak sakit perut ya kalau mau makan. Betul. Ya, Itu selain dia. itu juga kita tetap harus melengkapi vaksinasi, Ya. apalagi sebentar lagi kita mau lebaran, biasanya ada yang mau mudik, harus lengkapi vaksinasinya, vaksin pertama, vaksin kedua, dan juga vaksin booster atau vaksin ketiga ya Erwin ya. Betul sekali. Ayo buruan ikut vaksinasi karena memang ada banyak sekali yang digelar oleh sejumlah pihak, termasuk juga pemerintah tentunya. Betul. Oke, Aisy lancar ya puasanya sejauh ini ya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Gimana Erwin, lancar juga Alhamdulillah puasanya? juga lancar. Yang paling nggak lancar ini biasanya adalah keuangan kita ya. Kenapa? Karena biasanya nih kalau sudah puasa itu kan lapar mata tuh ya, lihat Benar, takjil, benar lihat menu buka puasa yang luar biasa di mana-mana dijual gitu. Lapar mata ya, Lapar biasanya mata. kita semuanya pengen dibeli begitu Benar, ya. akhirnya kan dompetnya ini tidak mendukung ya kondisinya gitu. Benar Jadi, sekali. tapi yang paling penting ini yang menjadi tema kita juga kalau berbicara mengenai takjil ya, Aisy, kita perlu hati-hati juga ya memilih takjil yang yang sehat juga, yang bersih, itu juga penting gitu ya. Betul, dan itu juga berkaitan dengan tema kita pada hari ini ya Erwin ya, yaitu mengenai pengawasan pangan olahan di bulan Ramadan. Namun sebelum kita membahas tema kita jauh lebih lanjut, kita memiliki satu informasi prolog terlebih dahulu untuk para pemirsa di rumah mengenai pengawasan pangan olahan di bulan Ramadan. Ini dia. Rupa-rupa makanan dan minuman selalu melimpah di bulan puasa. Berbagai makanan yang mengundang selera banyak dijual belikan, baik di pusat perbelanjaan modern ataupun pasar-pasar tradisional, bahkan di pinggir-pinggir jalan. Ya, masyarakat diimbau untuk waspada dengan maraknya makanan yang beredar. Tidak sedikit diantaranya mengandung bahan-bahan yang membahayakan dan disajikan secara tidak sehat, seperti makanan yang mengandung bahan pengawet, formalin, zat pewarna kimia yang membuat makanan menjadi lebih terlihat segar. Bukan cuma kue, ikan, dan daging saja yang disinyalir mengandung zat-zat berbahaya. Minuman yang mengandung pemanis buatan kerap sebagai cara untuk menarik pembeli. Masyarakat pun diminta untuk waspada agar tidak terkena dampak negatif dari mengkonsumsi makanan-makanan berbahaya tersebut. Perlu penguatan pengawasan baik pre-market maupun post-market guna memberikan efek jera kepada penjual pangan olahan yang tidak memenuhi persyaratan dan standar. Upaya pengawasan melalui keterlibatan peran serta masyarakat dan memperberat sanksi hukum tentang pengawasan makanan ini juga dirasa sangat penting. Iya, jadi kalau apalagi bulan puasa gitu ya, kalau lihat yang ngejreng-ngejreng sedikit warnanya dan itu kan menggoda menggugah sekali, selera seperti itu ya. Sedangkan kan kita juga you are what you eat tuh biasanya. Kalau kita makan makanan yang kurang sehat, pasti akan berdampak buruk juga bagi kesehatan kita. Betul sekali. Itu, ya. Lalu seperti apa sih cara kita nih ya memilih? Ada banyak sekali menu-menu makanan untuk berbuka puasa khususnya, supaya nggak salah pilih dan supaya tetap kita terjaga kesehatannya begitu Aisy ya. Iya. Kita akan berbincang langsung dengan narasumber yang sudah hadir di Ngape. Kami undang untuk bergabung bersama kami Dr. Andes Sam Lapik, APT MSc, Kepala BB POM di Samarinda. Kemudian Dan juga Ibu Hajah Mariam Amir, SKM MKes, Pengelola Program Kesehatan Lingkungan Silakan, dan Bapak. Kesja Dinkes Kota Samarinda. Ya, silakan Bapak. Selamat siang, Ibu. Waalaikumsalam Ibu Mariam, terima kasih sudah hadir. Silakan Ibu. Silakan di sebelah sini, Ibu. Oke, silakan Ibu, Bapak duduk. Jangan berdiri soalnya. Agak Kita capek ngobrolnya ya, lama, Bu, ya. capek juga. Kirain kita mau ngobrolnya berdiri aja. Jangan Pak, kita santai-santai aja sekarang ya, kita ngobrolnya. Oke, ini mengenai pengawasan pangan olahan di bulan Ramadan. Saya ingin ke Bu Mariam terlebih dahulu deh. Bu Mariam dari Dinas Kesehatan Kota Samarinda. Nah, ini gimana Bu? Kalau tadi di prolog juga kita hadirkan ya, godaannya banyak, jadi kita lapar mata, jadi suka salah, bukan salah pilih sih, tapi jadi nggak terabaikan begitu Aisy ya, hal yang krusial untuk kesehatan kita untuk memilih makanan ini. Ini gimana sih pantauannya mungkin Bu sejauh ini yang Ibu lihat khususnya di Kota Samarinda terkait dengan penganan di bulan Ramadan ini? Oh iya, terima kasih. Di Kota Samarinda kalau secara keseluruhan sebenarnya sudah lumayan aman ya. Dari tahun ke tahun terjadi beberapa perkembangan. Pemerintah Kota Samarinda sendiri untuk tahun ini ada beberapa kegiatan untuk melakukan pengawasan terhadap pasar Ramadan.
sekarang bukan lagi namanya Pasar Ramadan. Jadi sedapat mungkin Pasar Ramadan ini bisa menjadi wisata kuliner. Jadi dari pemerintah Kota Samarinda, Bapak Wali Kota Samarinda sendiri menginformasikan bahwa itu menjadi wisata kuliner Ramadan. Ya, jadi bukan lagi Pasar Ramadan. Dan sekarang ini tenda-tenda juga sudah dibuat sedemikian rupa ya, kemudian pedagang-pedagangnya juga sudah diinformasikan bahwa mereka itu pakaian harus rapi, kalau bisa pakaian juga harus menggambarkan bahwa suasana Ramadan. Dan memang di dalam keamanan pangan itu pakaian juga termasuk yang harus diperhatikan untuk menghindari terjadinya cemaran mikrobiologi terhadap pangan. Jadi pemerintah Kota Samarinda dari tahun ke tahun itu selalu melakukan berbagai kegiatan. Biasanya di awal bulan Ramadan itu kita rutin ya, 3 hari sebelum Ramadan itu kita melakukan penyuluhan keamanan pangan terhadap calon-calon penjual yang memang sudah dipastikan akan menempati tempat-tempat yang ada disediakan oleh pemerintah. Ya. Hanya tempat-tempat yang pasti disediakan pemerintah, begitu Bu ya? Dan yang rutin itu memang kita lakukan kalau Dinas Kesehatan sendiri langsung ke yang ada di Gor Segiri ya, karena itu terlokalisasi di situ ya. Tetapi di tempat-tempat lain yang ada sentra-sentra jajanan juga bukan tidak diberikan penyuluhan. Karena Dinas Kesehatan sendiri ada UPTD Puskesmas ya yang berada di seluruh kecamatan, ada 26 puskesmas. Nah, mereka itu juga dari sanitarian mereka dibekali untuk memberikan pengawasan terhadap keamanan pangan, termasuk penyuluhan keamanan pangan terhadap penjual-penjual yang ada di beberapa tempat. Karena pada umumnya memang yang penjual Pasar Ramadan ini ada yang dadakan gitu ada yang dadakan. Nah, yang dadakan ini, kalau yang memang yang sudah pengalaman, terus yang sudah punya sertifikat, mereka itu sudah diberikan bekal tentang keamanan pangan. Jadi mereka sudah diberikan pelatihan tentang keamanan pangan. Tetapi yang dadakan ini kadang-kadang mereka belum paham apa-apa gitu ya. Yang penting jualan aja gitu ya. Yang penting jualan, kemudian mencari keuntungannya sebesar-besarnya tanpa melihat bahwa apa yang mereka sediakan ini aman tidak untuk konsumen gitu. Apakah aman secara fisik, secara kimia maupun secara mikrobiologi. Nah, itu sudah kita laksanakan. Termasuk juga dari lintas sektor terkait, karena bukan hanya Dinas Kesehatan ya, ada beberapa OPD juga yang terkait di sini, ada dari Dinas Perdagangan, Dinas Dispora, Dinas Pariwisata yang sekarang sudah bergabung dengan Dispora ya. Jadi Dispora Pariwisata. Gor Segiri itu merupakan bagian dari pengawasan Dispora ya. Jadi sedapat mungkin mereka itu memberikan pembekalan. Jadi kita rapat persiapan sudah dilaksanakan ya 2 kali, kemudian di Pasar Ramadan kita lakukan penyuluhan, dan satu lagi di Dinas Kesehatan sendiri dari pusat sudah diberikan seluruh puskesmas itu dibekali dengan sanitarian kit. Ya, ada alatnya. Ada alat yang rapid test. Jadi untuk pengawasan makanan. Ya, tapi itu merupakan rapid test. Nanti kalau misalnya mereka mendapatkan ada yang dicurigai, mereka bisa merujuk ke laboratorium kesehatan, bisa ke Balai POM, bisa ke laboratorium kesehatan daerah, dan sekarang alhamdulillah Samarinda juga sudah punya laboratorium kesehatan daerah yang bisa dirujuk ya. Dan selain itu juga di Kota Samarinda sendiri juga mendapat anggaran ya dari pusat maupun dari pemerintah daerah terhadap pengawasan pangan, termasuk sampling yang dirujuk. Jadi bukan hanya rapid testnya saja, tetapi bagaimana menegaskan bahwa yang dicurigai tadi betul ada pengawet misalnya yang berlebihan, ada pewarna yang tidak memenuhi ketentuan, atau mungkin angka kuman yang tidak boleh ada, yang tidak boleh melebihi standar, atau ada kuman-kuman sendiri yang tidak boleh ada di ini sendiri. Jadi kalau kita misalnya mendapat ada ternyata ada yang tidak memenuhi ketentuan, contoh pewarna ya, kita langsung tindaki. Biasanya kita ambil
ambil pewarna tadi ya kita tukar karena kan mereka jualan ya kadang kita bayar itu kok dibeliin gitu ya seperti barangnya. ada yang jual misalnya es agar-agar biasanya es agar-agar itu kan gulanya sudah dikasih pewarna nah ternyata memang ada beberapa yang masih memakai pewarna kain gitu ya nah kita ngambil ininya cairan tadi kemudian kita tukar dengan yang memenuhi syarat. Mereka harus mau karena kalau kita biarkan ya berarti kan kita biarkan konsumen untuk mengkonsumsi makanan tidak berbahaya. Bahaya juga itu ya. Benar sekali. Iya. Nah, untuk program pengawasan pangan olahan di bulan Ramadan ini kan Dinas Kesehatan bekerja sama dengan BPOM ya Pak Senotik ya. Lalu apa saja yang dilakukan nih ketika menemukan adanya pangan olahan yang ternyata tidak layak dijual namun masih diperjualbelikan seperti itu Pak? Iya, jadi Mas dengan Mbak siapa nih? Aisy. Jadi sebelum saya menjawab, saya sapa pemirsa Boleh TVRI Bapak, Kalimantan Timur dimanapun berada. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, salam sehat. Dan saya menjawab pertanyaan Mbak Aisyah ya. Jadi sebelum saya menjawab yang pertanyaannya, saya menyampaikan bahwa apa yang disampaikan Ibu Mariam tadi, pemerintah daerah khususnya Kota Samarinda dan Balai POM itu koordinasi dan sinergisnya sudah baik. Badan POM pusat menyiapkan anggaran namanya dana DAK untuk kita alokasikan ke pemerintah kota kabupaten untuk melakukan pengawasan keamanan pangan, termasuk di dalamnya mengawasi industri-industri rumah tangga. Itu. Dan ya syukur alhamdulillah dengan adanya itu teman-teman juga di Dinas Kesehatan sudah melakukan sesuai dengan petunjuk yang diarahkan dari pusat dan ya kita sudah bisa lihat hasilnya saat ini. Jadi dari hari ke hari seperti disampaikan Ibu Mariam tadi sudah semakin baik dan kita apresiasi pemerintah Kota Samarinda yang akan membuat wisata kuliner Ramadan. Karena memang yang paling penting kita perhatikan ketika kita belanja atau akan mengkonsumsi pangan takjil, yang paling pertama kita harus lihat itu adalah lokasi di mana penjualannya. Lokasinya itu masyarakat harus pastikan bahwa lokasi itu bersih. Bersih ini dalam hal ini jauh dari tempat sampah atau dari tempat-tempat yang bisa mencemari ini. Nah, kita lihat di Kota Samarinda sudah disentralkan ya, meskipun masih ada di beberapa pinggir jalan, tetapi saya juga sering keliling dan memantau ya, lumayan ya. Jadi tidak ada lagi yang memang menjual takjilnya di sini, di sebelahnya tempat sampah ya. Kalau di pinggir jalan gimana Pak? Ini kan banyak juga. Ya, di pinggir jalan ya itulah yang harus kita perhatikan, jangan sampai karena ada di pinggir jalan juga ada tempat untuk penampungan sampah kan. Jangan sampai penjualnya malah lebih dekat ke situ. Nah, kemudian hal yang kedua selain lokasinya, kita harus memastikan bahwa penjualnya memang harus bersih. Iya, jangan sampai menggunakan pakaian pada saat di dapur, kemudian pada saat jualan itu lagi yang dipakai. Ini dilihat dari penampilan fisik penjual dulu ya, gitu pasti ya? penjualan fisiknya ya, fisiknya yang kita lihat. Nah, dari pemerintah juga tadi kita sudah dengar dari Pemkot Samarinda akan mungkin kedepannya malah nanti seragam Bu ya kalau sudah menjadi wisata kuliner Ramadan. Jadi yang penjualnya sudah seragam menggunakan ini kan lebih bagus kelihatan kan Bu ya. Mudah-mudahan ya. Celemeknya ya. Iya, paling tidak menggunakan celemek yang sama misalnya. Iya. Jadi nggak pakai daster yang dipakai waktu di dapur, kemudian di pinggir jalan juga pada saat menjual produknya.
menggunakan pakaian yang sama. Ya hal-hal sepele tetapi penting untuk menjadi perhatian. Itu yang paling gampang gitu ya Aisyah untuk kita sebagai konsumen sebelum beli, Iya. lihat dulu lokasinya, lihat Iya. dulu penjualnya, apakah pakaiannya bersih, rapi, Iya. begitu mungkin Pak ya? Iya, dan juga apa namanya tempat penjualnya, misalnya mereka menjajakan pangannya itu kita bisa perhatikan. Jadi Mas jangan, ya kan banyak nih pilihan. Ya kita lihat yang memang betul-betul ya mungkin pangannya itu betul-betul disusun secara rapi, dia ditutup, ada kemasan untuk ini sehingga tidak ada kontaminasi misalnya dari debu ya, apalagi yang ada di pinggir jalan. Debunya itu malah bikin enak kayaknya Pak. Jadi bumbu tersendiri ya. Bro? Tapi itu kan pangannya menjadi ada cemaran. Iya. Misalnya terbuka saja kemudian sampai di rumah loh kok bawa asap kendaraan dan betul, pangannya iya. gitu kan. Ya, itu yang penting kita perhatikan. Nah, kalau dari segi tadi itu kerapian Pak ya, Iya. kalau tampilan dari penganannya sendiri Pak, kita kan kadang awam ya, Aisyah kan nggak tahu nih ini pakai pewarna baik enggak atau gimana misalnya gitu. Apa yang bisa kita lihat secara kasat mata aja gitu Pak, secara kasat mata ya, karena memang bahan pewarna ini memang untuk masyarakat awam susah untuk mengetahui. Iya. Kecuali mungkin dirasa gitu Pak ya. Kalau rasa juga enggak. Oh gitu ya. Pewarna kan enggak ada rasanya. Wow, Ya, bahaya juga kalau kita susah membedakan. kecuali Ya. memang untuk perasa, pemanis atau ini yang itu. Tetapi ada tips yang bisa kita gunakan ya, pemirsa juga bisa gunakan. Biasanya pewarna yang bukan untuk makanan itu dia tidak homogen pada saat ini. Jadi dia biasanya ada bercak-bercak lain. Oh. Gitu. Tidak bercampur rata. Tidak bercampur Tidak rata. rata, warna. Iya. Itu salah satu ciri yang bisa kita secara kasat mata. Kemudian warnanya yang terlalu mencolok. Misalnya warna merahnya merah sekali. Kemudian warna kuningnya kuning sekali gitu, ya. Itu yang perlu kita. Kalau sirup sebenarnya agak gampang, cuma kan seringnya kita membelinya di sore hari ya. Kalau sirup yang mengandung bahan pewarna bukan untuk makanan, kita bisa dengan cahaya, kita bisa ini, dan biasanya warnanya itu kayak berpendar begitu. Kalau bukan pewarna makanan, gitu ya. Ada seperti biasan ya Pak. Iya, kayak dia gitu. apa istilahnya ya, berpendar lah ya. Benar-benar. Itu kalau kena cahaya. Gitu. Nah, pas kita misalnya belanja di siang hari masih ada matahari itu bisa kita lihat tuh. Di dalam gelas itu misalnya gitu kayak minuman itu ya bisa kita lihat. Atau gitu di ya. dalam sudah dalam bungkusan plastik kita bisa coba tuh. Gitu. Iya. Nah, cara yang paling akurat adalah dengan kita melakukan tes. Ya. Nah, sementara ini dari Pemkot juga sudah melakukan dan kami juga melakukan intensifikasi pengawasan takjil selama Ramadan ini, dan kita keliling untuk melakukan sampling. Langsung kita tes. Ya, memang kami tidak panggil TVRI nih. Ketahuan nanti Pak pada bubar yang mau dites gitu. Iya, gitu. Ya, mungkin sekali-sekali nanti kita sama-sama dengan boleh TVRI, diajak-ajak. ya, supaya Iya, diketahui masyarakat juga ya. Iya gitu. benar. Baik Ibu Mariam tadi sudah sempat menjelaskan bahwa ada beberapa tempat khusus yang dikunjungi untuk pengawasan pangan olahan ini. Nah, apakah hanya dikhususkan ke tempat-tempat tersebut atau juga pergi ke tempat-tempat retail seperti itu? Iya, tapi sebentar ya Bu Mariam, kita akan bahas lebih lanjut. Kita jeda sejenak. Iya. Usai pariwara kami Siap. akan lanjutkan acara ini, tetap bersama kami pemirsa di Ngape?
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ngapeh, obrolan santai siang hari menghadirkan informasi, inspirasi, dan solusi. Iya, dan juga kita masih berbincang ya mengenai pengawasan pangan olahan di bulan Ramadan. Tadi Aisyah sudah mau bertanya, tapi kepotong sama jeda iklan. Iya, kan benar. kepotong lagi nih pertanyaannya, belum dijawab dulu ya Bu Mariam. Karena kita akan jeda sejenak lagi, menghibur juga Pak Sam bersama kita di sini. Untuk satu buah lagu nih Pak, teman-teman dari Solet siap menghibur kita kembali dengan satu lagu berikut ini. Serba salah, apalagi salahku, apalagi salahmu, ku tak mengerti. Apalagi salahku, apalagi salahmu, apalagi sudah lupakan segala cerita antara kita. Ku tak ingin kau terluka karena cinta. Lelah menjalani semua serba salah, apalagi salahku, apalagi salahmu, ku tak mengerti. Apalagi salahku, apalagi salahmu, apalagi sudah lupakan segala cerita antara kita. Ku tak ingin engkau terluka karena cinta. Bukan karena rasa itu telah sirna. Maafkanlah, ku hanya tak ingin, ku tak ingin engkau terluka karena cinta. Sudah lupakan segala cerita antara kita. Ku tak ingin engkau terluka karena cinta. Bukan karena rasa itu telah sirna. Maafkanlah, ku hanya tak ingin, ku tak ingin engkau terluka karena cinta. Karena cinta. Terima kasih Solait atas persembahannya. Kita sekarang jadi lebih santai nih suasananya, jadi lebih seru lagi buat lanjut bahas mengenai pengawasan panganan olahan selama bulan Ramadan. Iya. Nah, kalau tadi pertanyaan saya udah sempat terjeda nih karena ada pariwara ya Erwin ya. Iya. Boleh saya ulang lagi pertanyaan saya ya Bu Mariam ya. Nah, kalau tadi Bu Mariam ada bilang bahwa pengawasan ini dilakukan ke tempat-tempat khusus yang sudah ditentukan seperti itu. Nah, lalu apakah ada juga pengawasan ke tempat-tempat seperti retail dan lain sebagainya Ibu di bulan Ramadan ini? Ya,
ada yang seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Kepala Balai, dan itu kita laksanakan 2 kali dalam setahun. Kadang-kadang di awal pasar Ramadan dengan di hampir ya di akhir pasar Ramadan dengan melihat keberadaan parcel. Jadi ada tim sidak pangan beredar. Biasanya semua lintas sektor terkait dipimpin Pak Wali biasanya ya. Bapak Wali Kota ke pasar, kemudian ke sarana retail pangan ya, melihat adanya parcel. Kadang-kadang parcel itu kita buka satu ya Pak ya sebagai sampling, apakah di parcel itu ada yang tidak memenuhi standar, karena di parcel itu paling tidak masa expire date-nya itu tidak boleh di bawah 6 bulan. Ya, itu peraturan dari Badan POM ya. Jadi kalau ada yang di bawah 6 bulan itu kita tarik, kita ambil, dan itu tidak boleh dijual oleh penjual ya, apakah itu di sarana retail pangan, dan ada juga yang kadang-kadang penjual parcel dadakan. Jadi hanya menjual pada saat mau bulan puasa ya, pada saat mau bulan puasa atau pada saat lebaran gitu ya. Dan itu kita laksanakan 2 kali dalam 1 bulan itu. Nah, untuk yang pertama memang dari pemerintah kota sendiri kemarin sudah ada sidak termasuk barang-barang sembako ya, dan di tim itu ada dari Balai POM, ada dari Disperindak, dari OPD terkait, dan dengan tupoksinya masing-masing. Misalnya kalau mungkin nanti akan disampaikan oleh Bapak Kepala Balai bahwa itu tupoksinya misalnya melihat pangan-pangan yang beredar tapi berbahaya gitu. Kemudian salah satu yang sering kita lihat adalah pangan-pangan yang memang ada yang expire, ada yang hampir expire, atau ada malah pangan yang sebenarnya masih jauh expire-nya tetapi kemasannya rusak. Nah, itu juga sangat berbahaya. Contohnya biasanya kan kalau sudah pesok-pesok tuh kadang-kadang dijual murah ya Pak ya. Seperti susu kaleng gitu kan, makanan-makanan kaleng kalengnya pesok itu biasanya sudah dimurahkan, padahal sebenarnya itu berbahaya, tidak boleh dijual lagi, karena di dalam kemasan kaleng ini kan ada zat kimia. Pada saat dia pesok kemungkinan besar bisa ada mencemari makanan yang di dalamnya. Nah, itu juga sudah dilaksanakan. Dan yang tadi juga mungkin saya tambahkan bahwa selain yang lokus-lokus yang memang sudah ditentukan, di beberapa tempat itu yang memang tidak menjadi apa namanya lokus itu juga diawasi oleh teman-teman di puskesmas gitu ya. Pasar-pasar dadakan yang mungkin pada saat Ramadan tidak ada, itu juga menjadi pengawasan dari sebelum Ramadan nggak ada, pas Ramadan ya, ada pas gitu Ramadan ya. Ada, itu ada beberapa tempat. Mungkin itu malah lebih banyak puskesmas biasanya ya yang mengawasi. Dan itu teman-teman kami di puskesmas yang merupakan UPTD, Dinas Kesehatan juga melaksanakan. Mungkin saya tambahkan juga antara pre-market dan post-market tadi ya. Kita di pre-market juga ada pelaksanaan sampling. Jadi pada saat ada yang memerlukan izin ya, memerlukan izin untuk sebagai jaminan mutu. Kadang-kadang kan kalau makanan kemasan itu jaminan mutunya ada nomor nih, nomor SPP IRT. Sebelum mereka itu mendapatkan nomor itu ada beberapa tahap, termasuk mereka harus diberikan sertifikat penyuluhan. Mereka tidak bisa keluar sertifikat IRT-nya kalau tidak ada sertifikat penyuluhan. Yang kadang-kadang kita bersama Balai POM memberikan penyuluhan untuk dapat sertifikatnya. Kemudian ada sampling, jadi pre-marketnya itu kita periksa sebelum mereka jual, kita periksa ke laboratorium. Kalau memang tidak memenuhi ketentuan, bukan berarti bahwa mereka dilarang jualan, tapi kita bina, ya kita berikan pembinaan. Apakah mereka tidak mengetahui atau memang mereka tidak memasukkan, tetapi memasukkan di bahan-bahan sebelumnya, itu semua. Kemudian post marketnya ya tadi pada saat sudah beredar, kita sampling, misalnya pasar Ramadan, kemudian tambahan dengan sarana-sarana retail juga ada kita, karena di sarana retail itu juga ada pengemasan makanan. Jadi mereka itu mengambil dalam jumlah banyak, kadang-kadang kemudian dikemas kecil-kecil. Nah, itu juga kita awasi. Mereka juga harus mengurus izin-izinnya ya. Nah, pada saat mereka mengurus izinnya, kita melakukan pembinaan dan penyuluhan. Baik. Iya. Artinya ini untuk menjaga keamanan juga Bu ya, untuk masyarakat yang mengkonsumsi nantinya. Oke, saya ingin ke Pak Sam Lapik. Pak Sam, kalau melihat tadi bahan makanan yang mungkin mengandung zat-zat yang tidak baik untuk kesehatan. Nah, ini mungkin bisa disampaikan, Pak. Dampaknya apa sih untuk kesehatan kita ini jika
mengonsumsi makanan tadi yang kurang higienis, kemudian juga menggunakan pewarna bukan untuk makanan misalnya gitu Bu ya. Apa saja sih Pak yang dampak buruknya jadi, bagi kesehatan? sampai saat ini namanya foodborne disease itu masih ada. Jadi penyakit-penyakit yang muncul karena mengkonsumsi makanan. Nah, khususnya makanan yang tercemar. Bisa tercemar karena bahan kimia, bisa juga tercemar karena mikrobiologi, bisa bakteri, bisa kuman, virus, bisa ini, dan tercemar karena ada benda-benda fisik. Nah, ini tentunya akan mengganggu kesehatan kita. Nah, kalau tercemar dengan mikrobiologi, nah biasanya kan kita dalam waktu 3 sampai sekian jam tergantung mikroba apa yang mencemari itu bisa kita rasakan. Jadi bisa ada keracunan makanan, misalnya kita diare, kita muntah dan segala macam. Nah, yang bahan kimia ini yang memang prosesnya lama tapi pasti, karena kalau itu kita konsumsi terus-menerus dan tertumpuk di dalam tubuh kita, itu akan sangat mempengaruhi organ-organ vital di dalam tubuh kita. Contohnya pewarna tadi yang disampaikan, ya, pewarna yang memang untuk tekstil tetapi digunakan untuk makanan sangat berbahaya. Itu karena apa? Terakumulasi di dalam tubuh kita, dia akan merusak ginjal dan juga akan mengganggu fungsi hati, dan kalau penggunaan jangka panjang bisa menyebabkan kanker. Itu untuk bahan-bahan kimia yang memang bukan untuk bahan tambahan makanan. Tetapi ya seperti disampaikan Ibu Mariam tadi, ya masih ada 1-2 yang kita temukan, ya gitu. Dan kami juga Balai POM bersama-sama dengan stakeholder terkait, Dinas Kesehatan, kita selalu memberikan edukasi kepada masyarakat, gitu. Bahaya ya seperti yang disampaikan Mas Erwin. Iya, Mas Erwin. Ya, termasuk yang menjual penganan takjil buat buka puasa ini juga begitu Pak. Ada penyuluhan diberikan tidak hanya di Samarinda, mungkin daerah lain gimana Pak? Iya, kita seluruh kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, karena itu wilayah pengawasan dari Balai Besar POM di Samarinda. Jadi kita melakukan itu ya, untuk semua pelaku usaha. Bahkan bersama dengan Dinas Kesehatan kita melakukan pendampingan untuk UMKM, khususnya industri rumah tangga pangan, sehingga produk yang mereka hasilkan itu menjadi produk yang bisa bersaing, ya, bersaing di pasaran, ya, dengan kita memberikan edukasi bagaimana packagingnya, bagaimana proses pembuatannya sehingga betul-betul aman dan bermutu, nah, labelnya gimana, ya, sehingga bisa menjadi menarik bagi konsumen, gitu. Itu kita semuanya kita dampingi ya, untuk edukasi pelaku usaha UMKM, termasuk yang ada di pasaran Ramadan ini. Ya, jadi kan ya sinergi dari stakeholder ini kan ada dari Puskesmas, ada dari Dinas, ada dari Balai POM, jadi semua kita ini ya. Jadi ya mudah-mudahan kami sudah keliling di Samarinda, sudah ada 70 lebih sampel yang kami sudah cek ya. Sejauh ini aman gitu ya Pak? Sejauh ini aman. Kami ada kemarin keluar karena kami pikir bahwa rest area ini antara Samarinda Balikpapan juga kan banyak pengunjung dan juga banyak ini yang jualan di situ. Jadi kita juga sisir ke sana. Kita juga sudah melakukan sampling di situ dan kita langsung uji. Memang ada satu yang kita ini, tetapi kita masih uji lanjut di laboratorium, benar nggak ini. Kalau misalnya itu dari lab kita sudah keluar bahwa memang positif mengandung bahan pewarna yang dilarang, ya kita harus edukasi penjualnya. Kita harus langsung tindak lanjut ya dengan memberikan edukasi supaya ketika memproses
produknya lagi tidak menggunakan bahan itu sehingga masyarakat aman konsumsinya. Gitu. Jadi Erwin dan pemirsa, ada banyak sekali yang perlu kita cermati ya ketika kita membeli pangan olahan agar kita bisa menjadi konsumen yang cerdas juga seperti itu. Nah lalu Ibu Mariam, kemana kira-kira konsumen bisa melakukan pelaporan nih ketika menemukan panganan olahan yang tidak aman, Bu? Sebenarnya yang paling di kita ada namanya unit layanan konsumennya. Ada unit layanan pengaduan konsumen. Silahkan pemirsa kalau misalnya menemukan dan mencurigai, ya kita tidak menuduh, bisa baru mencurigai bisa langsung ke Balai POM, dan juga kita ada di media sosial atau medsosnya, unit layanan pengaduan konsumen di bisa melalui WA, bisa juga melalui email, bisa Twitter, dan di akun Balai Besar POM Samarinda, ya. Baik. Kalau Dinas Kesehatan sendiri kan ada leading sektornya ya, dan teman-teman puskesmas yang sampai dia punya 6 hari kerja ya. Bisa lapor ke puskesmas juga gitu ya? Bisa langsung ke puskesmas, iya. Cuma kalau tidak hari kerja itu ya bisa langsung ke ini ya. Kalau Dinas Kesehatan sendiri atau Pemkot sendiri sebenarnya sih sudah ada 112, tapi untuk layanan yang ini kita belum koordinasikan. Tapi mungkin kedepannya kita bisa juga masukkan seperti itu kalau ada misalnya mungkin di hari-hari bukan hari kerja ya. Jadi kalau ada kasus bukan di hari kerja, karena apa ya, pada saat kita mau memeriksa kita kadang-kadang kehilangan sampel ya Pak ya. Kita itu sudah karena bukan karena bukan hari kerja, pas hari libur ada kasus terjadi, kita mau periksa sampelnya sudah tidak ada. Betul. Lebih bagus memang kalau ada kejadian langsung bisa online gitu. Dan itu langsung turun ke lapangan gitu Pak ya? Pasti saya langsung tindak lanjuti kalau ada. Daripada nanti barangnya keburu habis gitu ya dibeli ya. Baik. Nah Bu, tadi mengenai parcel ini juga kita bahas sedikit ya Bu. Ini gimana sih untuk masyarakat juga memilih parcel yang baik nantinya supaya kita juga tidak hanya tergiur dengan harga yang murah mungkin ingin memberikan hadiah kepada kerabat, tapi tetap mempertimbangkan keamanan dari barang-barang yang akan kita berikan tadi Bu di parcel. Ini gimana Bu caranya? Jadi mungkin tipsnya yang pertama, itu mungkin lebih banyak jangan yang melihat kadaluarsanya ya. Jadi kadaluarsanya itu paling tidak ya ada yang 1 tahun 2 tahun, jangan yang di bawah 6 bulan ya. Karena kadang-kadang mereka menyimpan parcel bisa lebih dari itu Pak ya, kalau parcel itu ya. Jadi kan ada makanan-makanan tertentu tuh yang seperti Yakult itu jangan, tidak bagus buat parcel ya. Kemudian makanan-makanan yang memang kadaluarsanya cepat itu tidak boleh. Nah ini kita sudah edukasi sih ke penjual-penjual parcel bahwa tidak boleh membuat parcel yang seperti itu. Kemudian ya lebih bagus makanan-makanan yang kering ya, jangan makanan-makanan yang basah. Karena makanan kering itu kan berarti biasanya kan pengawetnya awetnya lebih lama dibanding dengan makanan-makanan yang tapi basah. kadang susah juga ya, sudah dikemas begitu ya, kalau ngecek lagi kadaluarsanya kadang suka disembunyi-sembunyi mungkin gitu Bu. Berarti harus dibongkar lagi ya? Gitu nggak Bu? Ya kalau kita memeriksa ya dibongkar ya. Tapi mungkin yang penting konsumennya kalau dapat konsumennya itu sebelum membeli parcel ini ya ditanyakan ke penjualnya apakah mereka yang membuat sendiri atau ini ada orang yang titip. Ya yang kami ngalami ketika kita melakukan pengawasan parcel, dan itu memang pernah juga kita ini sampai kita hold karena itu ternyata itu kan dititip sama memang yang mungkin profesinya dengan bulan Ramadan ini dia membuat parcel, tetapi mencari produk yang lebih murah karena mungkin ini ya sudah ada expirednya sudah dekat. Nah itu jadi kita kalau mau membeli parcel ya tanyakan ke yang atau kalau perlu belum jadi apa dulu ya, belum jadi parcel dulu mungkin gitu Bu ya, dan dipilih sendiri ya. Biasanya parcel ini kan kita biasanya beli untuk kasih orang, bukan beli untuk diri sendiri. Kasih orang. Kalau beli untuk diri sendiri ya beli langsung aja kan. Gitu. Dan yang menjadi masalah Pak ya, kalau yang dapat ini mendapatkan kadaluarsa mau melapor di mana padahal dikasih. Jadi kadang-kadang ada rasa tidak enak mau melapor tapi dikasih gitu. Nah itu gimana Bu?
yang bisa dilakukan? Kalau kita terima nih barang Iya, seharusnya sih jangan kalau memang sudah ya udah nggak usah dikonsumsi aja gitu ya, Bu. Iya. Dan kalau memang itu biasanya juga kita ini karena ini mungkin pemberian parcel itu ya kadang sudah terima tapi ya kita nggak ngapa-ngapain, nanti lewat tahun baru kita buka gitu kan, apa sih karena akhirnya sudah banyak yang tidak memenuhi ketentuan lagi untuk kita konsumsi ya itu. Iya. Dan sudah 2 tahun ini kita dapat anggaran dari Badan POM, ada edukasi KIE ya, komunikasi informasi dan edukasi ke masyarakat. Jadi kita sudah memberikan pembelajaran ke masyarakat termasuk ceklik itu ya Pak ya. Mungkin Pak Kepala bisa menjelaskan ceklik itu. Jadi masyarakat harus cerdas memilih, harus ceklik itu. Jadi ceklik ada apa tuh Pak? Ada kita apa namanya gini ya, ceklik. Jadi kliknya itu kemasan. Kemudian kita harus perhatikan kemasannya. Seperti disampaikan Ibu Mariam tadi, kalau misalnya produk yang dalam kalengan dan sudah penyok, lebih baik kita tidak konsumsi itu. Karena apa? Kalengnya itu di dalamnya itu kan ada lapisan apa namanya itu, enamelnya itu. Tapi kalau udah penyok, pasti dia rusak. Dan kaleng itu karatnya yang kelihatan. Walaupun murah gitu Pak ya. Karena kan suka gitu ya di diskon. Jadi apa namanya, makanannya udah terkontaminasi sama karatnya itu karena udah penyok kan gitu. Itu kemasan. Kemudian L-nya itu label. Ya, perhatikan labelnya. Di label itu ada banyak informasi yang kita bisa dapatkan, termasuk di situ komposisinya, kemudian siapa yang membuat produk ini, ada izin edarnya di situ kita bisa lihat, kedaluarsanya juga kita lihat di situ ya. Jadi ada klik itu kemasan, label, I-nya itu izin edar. Nah, izin edar ini kita bisa lihat di labelnya. Nah, I, kemudian K, kedaluarsanya juga kita bisa lihat di labelnya itu. Gitu. Jadi ini cek klik. Jadi ini memang selalu kami sampaikan ke masyarakat sebelum mengkonsumsi khususnya produk pangan dalam kemasan, cek klik. Cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kedaluarsa. Kadang ya mungkin Mas Erwin juga pernah ikut tuh apa namanya, pesta, kemudian disiapkan minuman apa ya, minuman dalam kemasan. Kan biasanya nggak ada waktu kita ini lagi langsung nggak dicek-cek lagi. Waktunya cuma tidak sampai 2 menit untuk melihat. Oh iya. Di kemasannya itu pasti ada kedaluarsanya. Ada. Baik. Pemirsa Ngapeh di rumah juga mulai sekarang mungkin bisa mulai mengimplementasikan cek klik ini ya, agar bisa tetap aman. Betul sekali. Iya, ini sayang sekali waktu kita terbatas. Mungkin singkat saja kita bagi waktunya Bu Mariam, nanti kemudian juga Pak Sem untuk menyampaikan closing statement. Bu Mariam terlebih dahulu, Bu. Iya. Jadi pemirsa sekalian dan teman-teman di studio ya, bahwa makanan itu kan masuk di dalam tubuh kita, jangan sampai menjadi racun, tapi kan kita khasiatnya membangun jaringan yang ada di dalam tubuh kita. Nah, untuk itu kita harus waspada terhadap apapun yang ada di dalam makanan, baik secara fisik, kimia maupun mikrobiologi. Nah, secara fisik nanti kan dilihat secara fisik secara total ya. Kimia mungkin pembelajaran yang ada sering kita lakukan ya. Dan itu informasi-informasi kan ada di media sosial. Ya, itu bisa didapatkan semuanya gitu, kimia maupun mikrobiologi. Jadi hati-hati di dalam memilih makanan, baik kita sebagai konsumen maupun kita sebagai pengawas maupun sebagai pelaku usaha. Jadi semua harus hati-hati di dalam membuat, mengolah maupun mengkonsumsi makanan. Baik, terima kasih. Lalu mungkin dari Bapak Sem Latik ada yang ingin disampaikan? Iya, saya memohon masyarakat menjadi konsumen yang cerdas dengan tadi ya, melakukan cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kedaluarsa. Karena ketika kita mengkonsumsi pangan dan pangan itu tidak aman untuk tubuh kita, maka akan menjadi penyakit bagi diri kita, akan mengganggu kesehatan, dan kalau kita sakit akan berdampak pada berbagai aktivitas, produktivitas, dan juga termasuk ekonomi kita. Kalau untuk produsen Pak, ini pembuat penganan olahan di Ramadan, apa yang bisa disarankan? Kepada produsen saya menyampaikan dan menghimbau untuk
produksi pangan sesuai dengan cara produksi pangan olahan yang baik. Gunakan, kalau mau menggunakan bahan tambahan, gunakan bahan tambahan untuk pangan. Jangan gunakan bahan tambahan yang bukan untuk pangan. Caranya gimana untuk mengetahui bahan tambahan pangan? Lihat di kemasan bahan tambahan pangan tersebut dan lakukan ceklik. Di situ juga ada label yang bisa kita lihat di bahan tambahan pangan. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Sam Lapik dari BB POM di Samarinda, Bu Mariam Amir, Dinas Kesehatan Kota Samarinda. Terima kasih atas waktu dan pembahasan kita, walaupun singkat ya Aisyah, tapi mudah-mudahan ini mengedukasi banyak pihak, termasuk kita juga begitu ya, untuk tetap waspada dalam memilih bahan panganan ya. Sudah banyak sekali informasi yang kita dapatkan hari ini ya Erwin ya, tapi setelah ini kita masih akan kembali, jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Ngape. Terima kasih Bapak. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ngape, obrolan santai siang hari, menghadirkan informasi, inspirasi, dan juga solusi. Iya, betul. Tadi banyak ya kita ngobrol ya, walaupun singkat tapi ada banyak sekali informasi agar kita mampu memilih pangan yang aman untuk kita konsumsi selama di bulan Ramadan. Yang paling penting itu sehat ya, apalagi puasa kan kita menjalankan ibadah. Benar. Kesehatan ini paling penting untuk kita perhatikan ya sih ya. Jangan cuma mengincar murahnya, tapi kita juga harus tahu itu aman atau enggak begitu ya. Kita harus menjadi konsumen yang cermat dan juga cerdas ya. Iya, setuju. Nah, kita akan langsung saja ini ke informasi berikutnya Aisyah. Ini mengenai DPRD Pasir yang meminta pemerintah Kabupaten Pasir untuk segera menutup tempat hiburan malam termasuk karaoke dan sejenisnya selama bulan Ramadan. Seperti apa informasinya? Kita saksikan bersama berikut ini. DPRD Pasir meminta pemerintah Kabupaten Pasir untuk segera menutup tempat hiburan malam, termasuk karaoke dan sejenisnya selama bulan Ramadan. Hal ini sangat mengganggu warga saat beribadah, sebab masih ada tempat hiburan malam yang masih buka. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasir, Abdullah, menegaskan agar pemerintah Kabupaten Pasir segera menghentikan aktivitas THM selama bulan Ramadan, sebab aktivitas ini dinilai sangat mengganggu bagi masyarakat, terutama di bulan Ramadan. Terlebih tempat hiburan malam atau THM belum dapat menghasilkan pendapatan asli daerah atau PAD untuk Kabupaten Pasir. Hal itu dikarenakan belum adanya perda yang mengatur tentang THM, termasuk penarikan restribusi THM. Ya, Abdullah memastikan jika THM benar-benar dilegalkan dan targetnya untuk peningkatan PAD untuk segera diselesaikan perdanya. Namun aktivitas THM ini selama bulan Ramadan harus dihentikan terlebih dahulu, setelah itu baru akan dibahas kembali, akan dilanjutkan atau tidak. Abdullah mengingatkan ketika ada pemeriksaan nantinya menjadi temuan akibat tidak ada perda yang mengatur tentang THM di Kabupaten Pasir. Begitu ya informasi dari Kabupaten Pasir sudah kita hantarkan. Kita akan langsung ke satu lagi. Biasanya ada hal-hal yang ingin kita luruskan begitu ya, disinformasi maupun hoax begitu yang beredar. Ini apa nih berikutnya sih yang kita punya? Untuk disinformasi yang kita punya hari ini ada video pemerintah yang mengumumkan kebijakan terbaru sambil menangis. Nah, di layar kaca sudah hadir informasi dari video di media sosial YouTube yang berjudul "Sambil Menangis di Depan Media, Pemerintah Sampaikan Kebijakan Barunya". Faktanya dikutip dari jalahoax.jakarta.go.id, video tersebut merupakan hasil suntingan. Isi video tersebut menarasikan ulang sejumlah pemberitaan dari beberapa media. Iya, kemudian artikel antaranews.com dan kemenak.go.id yang diunggah pada 1 April 2022 dengan judul "Posisi Hilal Awal Ramadan 1443 Hijriah masih di bawah kriteria MABIMS". Lalu artikel nasional sindonews.com yang diunggah pada 1 April 2022 dengan judul "Muhammadiyah tetapkan awal 1 Ramadan pada 2 April 2022". Dari keempat pemberitaan tersebut, pemerintah tidak menyampaikan kebijakan barunya sambil menangis di depan media kategori disinformasi. Iya.
Jadi ini video terus diedit-edit gitu ya, seolah-olah yang menyampaikan informasinya ini sambil menangis padahal itu, itu ya. diedit ya, suntingan begitu ya. Jadi ini kategorinya disinformasi ya pemirsa, jadi jangan langsung Cepat percaya. benar. Betul. Oke, sudah hampir 1 jam ya, IC kita berdua dan juga Solite menemani Anda di Ngapes yang hari ini. Ada banyak sekali informasi yang sudah kami hadirkan. Tentunya besok-besok juga akan ada informasi lainnya yang akan kita bagikan dan kita obrolin dengan narasumber yang terpercaya. Iya benar, masih di jam 11.30 sampai 12.30 siang hari untuk menemani puasa para pemirsa di rumah juga nih, biar tetap semangat puasanya ya. Betul sekali. Sayang sekali kita harus selesaikan untuk Ngapes edisi hari ini. Saya Erwinsyah dan saya Aisyah Gunadi. Ya. Pamit undur diri. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Seharian aku tak tenang, seperti orang kebingungan. Pikiranku haruan, khawatirkan kamu di sana. Tak tahu apa gerangan, mungkinkah di sana kau rasa bahagia, atau malah sebaliknya. Selama kita tidak bertemu, tak pernah ku dengar berita tentangmu. Apa kabar kamu sayang, apa kabar kamu sayang. Seharian aku tak tenang, khawatirkan kamu di sana. Tak tahu apa